belajar mengenal macam-macam jenis kontaktor ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kebetulan sama. Ada 5 220 sampai 230 50 Hz boleh. 220 sampai 240 volt 60 Hz boleh. Berarti ini adalah kontaktor satu pasa ya. Nah, kontaktor satu pasa itu dia di sini nih. Tegangan koilnya itu 220 sampai 230 ya, kadang sampai 240. Nah, koil ya, koil A1 dan A2 biasanya ditulis di situ A2. Berarti di sini A1. Mana A1-nya nih? Ini A2. Ini. Kelihatan ya? Sorry. Ini A1. Ini A2. Saya fokuskan A2. Nah, di sini juga ada di sini nih A2. Berarti di sini A2 yang ini sama yang di sini ini nyatu, nyambung yang ini. Sini sama yang di sini. Jadi jangan pernah nanti yang ini kita hubungkan, yang ini kita hubungkan sama yang ini. Ini pasti akan short ya. Kita coba lihat. Jadi koil itu kalau kita ukur pakai ohm, dia nilai hambatannya itu besar ya, bukan kecil. Kalau seperti ini dia kan kecil. Nah, ini kecil ya. Ini kecil, sangat kecil, mendekati 0. Tapi kalau yang ini dia besar. Nah, A1 dan A2. A1 dan A2 ya, ini tadi koil ya, koil A1 dan A2. Terus kontak bantu itu adalah yang NO dan NC. NO itu kalau diberi tegangan dia terhubung, dan kalau tidak diberi tegangan dia terbuka. Kalau NC kalau diberi tegangan dia terbuka, sementara kalau tidak diberi tegangan dia tertutup atau terhubung ya. Nah, ini dia. Oke ya. Jadi kalau kita seperti ini nih kontaktor, tadi sudah kita tahu ya, ini A2 ya, A2 yang ini sama dengan A2 yang di sini nih, ini A2 yang di sini, ini A1. Jadi inilah koilnya ya, koilnya ini yang dihubungkan ke sumbernya 220 volt ya, kontaktor satu pasa. Kontaktor satu pasa itu tegangan koilnya itu 220 sampai 240 ya. Nah, jadi kita ini nggak tahu nih yang mana kontak bantu NO, karena di sini yang ada adalah kontak bantu NO dan kontak utama. Nah, kenapa saya bilang di sini kontak bantu NO? Nggak mungkin dia ada kontak bantu NC kalau ada cuman 4 terminal seperti ini, ya, nggak mungkin. Nah, bagaimana cara mengetahui kita? Di sini saya perhatikan ini udah mulai hilang ininya ya. Tulisannya, yang mana di sini kontak bantu, yang mana kontak utama. Bagaimana kita membedakannya? Sementara di sini sama besarnya, bautnya sama besarnya ya. Sama besarnya enggak? Hampir sama besarnya. Tapi kalau kita lihat sih ada sedikit yang ini kecil ya. Jadi inilah NO. Ini kontak bantu NO, sementara ini adalah kontak utama 135 246. Ini 1314. Jadi cara mengetahuinya selain dari ini ya, dari besarnya terminal, kita bisa lihat seperti ini. Kalau untuk kontak bantu dia akan terpisah sendiri. Nah, kalau untuk kontak utama dia harus berdampingan, RST 135 246. Dia harus berdampingan. Kita membacanya dari kiri ke kanan ya, Nah, kita lihat ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini adalah kontak utama RST ya, 135 246. Ini input, ini output. Nah, ini adalah kontak bantu NO. Nah,
Nah, kenapa ini saya bilang tadi langsung bilang ini ke NO? Karena dia wajib yang namanya kontaktor ada pengunci, dan pengunci itu adalah kontak NO yang digunakan, ya. Nah, ini ya, mereknya saya nggak tahu, di sini nggak ada. Yang ada cuma indikator LC1 D1810. Ini enak, ringan. Nah, ini ada merek Powell ya, merek Powell. Ini hampir mirip ya. Nah, kalau yang ini juga sama seperti yang tadi, 1NO. Nah, di sini kelihatan langsung ya. Ini nggak bisa dilepas ya. Nah, ini 135. Nah, sini berarti 246. Kemudian di sini 135, L1, L2, L3. Ini seri CJX2 D3210 ya. Ini ada juga 10. Nah, ini NO-nya. Nah, ini NO. Jadi bisa kita lihat, ini bautnya juga lebih kecil ya. Kalau untuk yang namanya kotak bantu, untuk kotak utama dia bautnya besar. Kenapa seperti itu? Karena arus yang mengalir di kontak utama dan kotak bantu itu juga berbeda. Kalau untuk kontak utama arusnya besar karena itu yang ke beban, sementara kotak bantu hanya untuk kontrol. A1 A2 nya kita perhatikan di mana ya. Nah, A1 A2 nya sama seperti yang tadi. Nah, sini ini A1, ini A2, ini A1, ini A2. Jadi sama seperti ini tadi ya. Kontak utamanya. Nah, semua ini dalam posisi off. Nah, kalau kita masukkan tegangan, dia kan masuk kemari seperti ini. Akan ditarik, medan magnet akan menarik saklar ini sehingga kontak utama ini akan terhubung seperti ini tadinya. Seperti itu. Jadi yang ini juga seperti itu. Nah, ini. Dan ini kontak daripada kontak ininya ya, kontak bantu. Oke, ini nggak bagus lagi ya, udah kurang, NO nya nggak jalan. Nah, ini NO nya nggak jalan lagi. Oke, ini NO nya kurang bagus. Nah, A1 A2 kita lihat masih bagus. Ini tinggal diray ini nih. Mungkin ada yang lepas di dalam, nanti kita rapikan ya. Nah, ini ya. Ini ada merek apa nih? Merek Chin. Ini merek Cina ya. Ini saya salut dengan merek ini. Bandel sederhana, tapi dia di sini sebenarnya dia menggunakan yang namanya kontak bantu tambahan di atas ya. Rata-rata sebenarnya ada. Tapi kadang-kadang terjual terpisah ya. Di sini ada ya, L1, L2, L3, 135. Nah, di sini ada 246 ya, 246. Ini NO ya, kelihatan NO. Terus di sini juga dibuat nanti A1 A2 koil ya, koil. Untuk ukuran baut NO-nya sama besarnya ya. Agak susah ya dibedakan, kalau hilang tulisannya susah dibedakan, hanya kita aja yang meraba ya, secara fisik sama. Nah, ini dia, kita cek ya, kontak utama 1234546 135246. Tadi gampang itu 1234546. Ini 1314. Oke, kita cek. Oke. Masih berfungsi ya kotak utamanya ya. Untuk 12 kita cek 34. Ini kontak utama ya, kontak utama. Masih berfungsi. Ini 12 tadi ya,
34, ini 56, kita coba. Oke, masih berfungsi. Nah, kita coba kontak bantu NO. Nah, minimal itu harus kontak bantu NO ya. Karena apa? Karena kontak bantu NO itulah yang membuat nanti mengunci ya, mengunci kontaktor ini pada saat bekerja. Ini kontak bantunya. Nah, A1 A2. Dia ada dan tehanannya itu tinggi, besar. Jadi kalau dia ini sampai sini, perhitungannya berarti kan kecil, dia besar. Nah, kalau ini ada sini sama seperti yang tadi Powell tadi, sini ada 1 2 3 terminal, ada 3 terminal ya. Nah, kalau dia nanti panjang atau ini kecil sekali ya seperti ini berarti terhubung, bukan koil. Jadi jangan sekali-sekali kita hubungkan dari sini ke sini tegangan ya, dengan netral, akan terjadi short. Nah, ini ada lagi, ini Schneider. Nah, ini A1, di sini ada A2 ya, di sini ada NC, ini NO. Ya, NC, NO. Jadi sini 246, ini 135. Nah, kontak bantunya di sini nih, di sini. Ini kontak utama. Jadi kontak bantunya itu ini. Ini NO. Perhatikan, nah ini NO. Ini NO, ini NC ya. Nah, NC ini coil. Coil. Jadi ini adalah kontak utama yang di bawah. Berfungsi ya. Jadi kita 1 2 tadi ya, ini nih 1 2 3 4. Ini 5 6. Kita sekalian ngecek ya, apa kontaktornya masih bagus apa tidak. Sorry, apakah ini oke, masih oke. Nah, oke, kita lihat lagi kontak NO. Oke, masih mantep. NC, NO itu ini ya, kalau ditekan baru nyambung, kalau tidak ditekan dia putus seperti ini. Jadi kalau ada tegangan, dia langsung nyambung seperti ini. Jadi dia nyatu ya, nyambung. Jadi kontak bantu NO, dia prinsip kerjanya hampir sama dengan ini kontak utama NO juga ya. Nah, kalau NC, ini kontak NC ya, normally close. Normalnya itu dia tertutup atau terhubung, jadi seperti ini, nyambung ya. Inilah normalnya. Jadi kalau kita kasih tegangan dia nggak normal, menjadi NO. Nah, ini dia. Jadi terbuka dia. Nah, ini coil. Nah, ini normally close, ini normally open. Jadi artinya normally open itu ketika normalnya itu dia terbuka seperti ini, terbuka ya, nggak nyambung. Jadi ketika saya berikan tegangan dia akan nyambung. Ini medan magnet ada menarik kontaknya sehingga dia akan menyambung. Nah, ini ada kitab-kitabnya lengkap ya. Kalau mau dibaca boleh, silakan. Apa ya, original diedarkan oleh PT Schneider Indonesia, original. Keren ya. Nah, ada 2 lagi. Ini merek apa ya? Sama, ini sama, merek Ewik. Tadi yang ini ini satu tingkat di depan tadi ya. Dia udah ada NO dan NC. Ini merek Ewik. Lagi ya, di sini koilnya dia letak di sini nih, koil letak di sini. Nah, di sini koil. Kelihatan langsung, indikatornya juga besar ya. Nah, A1, A2 besar ya, langsung besar. Kelihatan langsung. Terus di sini juga langsung kelihatan.
ini NO, ini NC, T1 T2 T3 ya, nah, L1 L2 L3 ya. Nah, ini kita lihat untuk NO ya, ini NO. Nah, NO kita tekan, masih ya, masih bagus. Ini lebih bagus lagi dari Powell tadi ya, dia udah ada 1 NO 1 NC dan dilengkapi dengan tempat tambahan ya. Ini ada tempat tambahan sebenarnya di atas, tapi di sini tidak disertai dengan aux atau kotak bantu tambahan. Biasanya kadang-kadang dibeli dengan terpisah. Ini kotak utama 12, ini kotak utama 34. Masih oke. Ini kontak utama 35 masih oke, dan ini adalah NC 2122. Nah, saya tekan, nah, oke ya, sama juga seperti ini. Oke, masih mantap. Ini kotak batu NO, ini kontak utama 12. Oke, ini kontak bantu utama 1234. Oke, masih oke. Ini oke, ini adalah kotak batu NC ya. Nah, enggak ketat lagi NC-nya. Jadi masih oke ya. Ini koil berhubung, tahanannya besar. Nah, ini dia ya, kotak-kotak di semuanya. Jadi oke, demikianlah pembelajaran hari ini mengenai jenis-jenis dan cara mengecek kontaktor ya. Sekian dan terima kasih.